Berikan uang pada orang tuanya, suruh orang tuanya menyiapin makan buat anaknya dalam setiap hari. Saya punya ide baru. Kasih uang ke orang tuanya senilai 15.000 dulu. Senilai 15.000. Hari ini, kita bukan bicara soal politik. Kita bukan bicara soal partai. Kita bukan bicara soal jabatan. Hari ini kita bicara soal dapur. Soal perut anak-anak kita. Soal masa depan bangsa yang sedang kita pertaruhkan. Setiap pagi, jutaan ibu di Indonesia bangun lebih awal. Menanak nasi. Memotong sayur. Menggoreng tempe. Bukan karena disuruh negara. Tapi karena cinta pada anaknya. Namun hari ini, dapur ibu mulai kalah dengan dapur proyek. Dapur rumah dikalahkan oleh dapur raksasa. Masakan ibu dikalahkan oleh nasi kotak. Katanya ini demi makan bergizi gratis. Katanya ini demi anak sekolah. Tapi yang terjadi di lapangan? Banyak anak keracunan. Banyak warung kecil mati. Banyak pasar sepi. Dan yang untung hanya segelintir orang. 15.000 itu enggak. Saya tukang masak. Saya tahu. Ini 15.000 ke bawah ini. Daging 15.000 ya. Ayam. Anak dapat ayam. Tahu. Nasi merah. Sayur. Terus kemudian ya nggak apa-apa. Susu. Susukin. Ayo, cukup. Jadi komponennya jangan pusing-pusing gaya pendekatan proyek. Berikan uang. Solusi Deddy Mulyadi. Lalu muncul satu suara yang berbeda. Suara yang sederhana tapi masuk akal. Datang dari seorang gubernur. Beliau berkata, kenapa tidak uangnya saja diberikan ke ibu-ibu? Biar mereka masak sendiri untuk anaknya. Sederhana. Tapi logis. Dan manusiawi. Bayangkan jika setiap anak diberi uang makan harian. Ibu belanja ke warung tetangga. Warung hidup. Pasar hidup. Petani hidup. Ekonomi bergerak. Tidak ada tender. Tidak ada dapur raksasa. Tidak ada vendor besar. Yang ada hanya dapur rakyat. Keuntungan sistem uang ke ibu. Dengan sistem ini, anak makan sesuai budaya lokal. Bukan nasi kotak seragam. Ibu tahu kebutuhan anak. Anak alergi apa? Anak suka apa? Tidak ada keracunan massal. Ekonomi kecil bergerak. Tidak ada proyek miliaran yang rawan korupsi. Martabat ibu kembali. Ini bukan soal uang. Ini soal kepercayaan. Negara percaya pada rakyatnya sendiri. Tinggi, malah hitungan. Lebih dari 15.000 itu enggak. Saya tukang masak. Saya tahu. Ini 15.000 ke bawah ini. daging 15.000 ya. Ayam. Anak dapat ayam. Tahu. Nasi merah. Sayur. Terus kemudian ya nggak apa-apa. Susu. Susukin. Ayo, cukup. Jadi komponennya jangan pusing-pusing gaya pendekatan proyek. Berikan uang pada orang tuanya, suruh orang tuanya menyiapin makan buat anaknya dalam setiap hari. Ini gagasannya Deddy Mulyadi ya, karena orang ribut makan siang gratis. Gagasan saya itu, karena saya udah nerapin ini lama. Pertanyaannya sekarang, mengapa negara lebih percaya dapur proyek daripada dapur ibu? Mengapa uang negara lebih cepat ke pengusaha besar daripada ke rakyat kecil? Apakah karena proyek lebih mudah dikontrol? Atau karena proyek lebih mudah dimanipulasi? Anak-anak bukan kelinci percobaan sistem. Anak-anak bukan angka di laporan. Mereka manusia. Mereka masa depan bangsa. Penutup emosional, 7 menit. Hari ini kita bukan bicara politik. Kita bicara nurani. Jika benar kita peduli pada anak bangsa, maka kembalikan makanan ke dapur ibu. Karena, masa depan Indonesia tidak lahir dari nasi kotak proyek. Tapi dari masakan ibu di rumah. Kalau negara ingin kuat, kuatkan dapur rakyat. Bukan dapur proyek. Dan jika suara ini sampai ke penguasa, dengarlah rakyat sebelum terlambat. 1.600-an kalori bagus deh. bagus apa yang tadi? Bagus ini dong. Dimanapun kalau partisipasi ibu lebih tinggi, malah hitungan. Lebih dari 15.000 itu enggak. Saya tukang masak. Saya tahu. Ini 15.000 ke bawah ini. Daging 15.000 ya. Ayam. Anak dapat ayam. Tahu. Nasi merah. Sayur. Terus